ada kitabnya bernama Al-Majalis Asy-Sya'niyah, karya Syekh Ahmad bin Al-Hijaz Al-Fusni. Kitab tersebut menceritakan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memberikan nasihat kepada tamunya. Tiba-tiba datanglah laki-laki langsung masuk di rumah Nabi Sulaiman alaihissalam dan bergabung bersama tamu Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi laki-laki itu mempunyai tingkah laku yang aneh. Pandangannya tajam, memandang salah satu dari tamu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tatapan yang sangat menakutkan. Lalu kemudian tiba-tiba bangkitlah dia dan kemudian meninggalkan rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata kepada tamunya, "Tahukah kalian laki-laki itu?" Mereka menjawab, "Tidak tahu wahai baginda Nabi Sulaiman alaihissalam." Nabi Sulaiman berkata, "Laki-laki itu bukanlah manusia, tetapi dia adalah malaikat maut." Maka salah satu dari tamu Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditatapnya tadi, yang dilihatnya tadi, ia terkejut dan merasa ketakutan. Ia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, jangan-jangan ia datang untuk mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku wahai Nabi Sulaiman dari cengkeramannya. Engkau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memerintah angin. Perintahkanlah angin agar dibawakan jauh dari sini." Maka Nabi Sulaiman menuruti apa yang diminta oleh salah satu tamunya. Maka Nabi Sulaiman dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala diperintahkanlah angin, maka orang itu dibawalah jauh dari tempat itu menuju ke negeri Hindia. Sampai di negeri Hindia, laki-laki itu baru saja akan melangkahkan kakinya di tanah, maka ternyata di hadapannya sudah ada malaikat maut. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, amanat Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu mencabut nyawa laki-laki itu. Lalu kemudian malaikat maut kembali menghadap kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mengapa tadi engkau memandang salah satu dari tamuku?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa heran karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya bukanlah di sini, tetapi di negeri Hindia. Akan tetapi tadi ada angin kencang yang membawakan dia sampai ke negeri Hindia. Maka sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan amanah Allah, aku mengerjakan tugasku."